Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah Ramadan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sekarang kita sudah memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan. Oleh karenanya menjadi keharusan kita bersama untuk mencapai target la'allakum tattaqun, agar kita menjadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 10 hari terakhir ini harus betul-betul kita optimalkan. Ibarat orang bermain sepak bola, posisi waktu sudah mendekati akhir. Jangankan yang kalah, yang menang saja masih bersemangat untuk menciptakan gol. Yang kalah harus mengejar ketertinggalan, sedangkan yang sudah menang harus mengamankan kemenangan agar kemenangannya bisa lebih berlipat lagi. Oleh karenanya perlu kita usahakan apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk optimalisasi dari 10 hari terakhir ini. Yang pertama, selain ibadah puasa harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, fokus pada ibadah. Karena semakin mendekati Lebaran, kita ini sudah mulai kurang fokus, bahkan ada yang tidak fokus, sehingga aktivitas ibadahnya terhambat, bahkan ada yang terbengkalai. Mari kita fokuskan ibadah Ramadan di 10 terakhir ini. Yang kedua, ibadah-ibadah yang bersifat sunnah seperti sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat-sholat sunat lain harus kita lakukan untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan, apalagi pada malam-malam Ramadan, lebih-lebih lagi pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Karena ini malam yang istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dulu orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab beribadah sampai begitu lama karena umur mereka yang panjang. Sahabat-sahabat sampai ada yang iri, enak ya Rasul, umat-umat terdahulu diberi umur yang panjang sehingga mereka bisa beribadah dalam waktu yang lama. Siang mereka berpuasa, malam mereka sholat malam. Kalau kami ini belum tentu sampai ke umur itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ini yang disebut dengan malam 1000 bulan. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka kita efektifkan, kita manfaatkan betul waktu-waktu malam di bulan Ramadan, karena siangnya saja harus kita optimalkan, apalagi malamnya, dengan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah itu. Yang berikutnya, 10 hari terakhir ini kita gunakan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat-kalimat zikir, takbir, tahlil, tahmid, kalimat taubah, itu semua harus banyak kita ucapkan, karena memang tidak dibatasi jumlahnya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah zikir yang sebanyak-banyaknya, sehingga kita isi waktu-waktu untuk berzikir
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, malam-malam Ramadan, hari-hari Ramadan yang 10 terakhir ini kita gunakan juga untuk menambah ilmu, memperbanyak pengetahuan dalam kaitan dengan agama. Maka dalam konteks Al-Quran, yang membuat Ramadan menjadi istimewa itu kan karena Al-Quran diturunkan. Kita mengenal di masyarakat kita istilah tadarus Al-Quran. Cuma sayangnya ketika disebut tadarus, persepsi kita umumnya adalah membaca sampai hatam. Sekedar membaca, ya itu bagus, membaca bagus sampai hatam. Bahkan boleh menargetkan 2 kali hatam, 3 kali hatam, sehingga hari-hari kita hiasi dengan banyak membaca Al-Quran. Maka tadarus itu juga mempelajari, meskipun istilah lainnya adalah tadabbur terhadap Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Maka kita pelajari Al-Quran. Apa yang belum kita pahami dari Al-Quran itu harus kita pelajari. Boleh di antara kita membaca terjemah Al-Quran, kalau perlu sampai hatam. Hatam membaca terjemah Al-Quran. Karena banyak di antara kita yang ketika membaca ayat-ayatnya di dalam bahasa Arab, kita tidak langsung paham. Ya, kalau begitu baca terjemahnya. Apakah kalau sudah baca terjemahnya kita langsung paham? Ya, belum juga. Sekalipun sudah tahu terjemahnya, ayat itu bukan sekedar teks, tapi juga ada konteksnya. Maka kita pelajari apa maksud dari ayat itu. Sesudah kita mempelajari maksud dari ayat itu, baru nanti kita dapatkan makna, maksud dari suatu ayat. Sebab kalau kita pelajari, maka kita akan temukan makna-makna yang selama ini kita tidak pahami, baik dari sisi bahasa, ya, misalnya di dalam Al-Quran ada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata ana, ada saat lain menggunakan kata nahnu. Ana itu artinya saya, nahnu itu artinya kami. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Padahal kalau disebut kami itu lebih dari satu. Padahal Allah itu satu. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hak menggunakan istilah, menggunakan bahasa. Sehingga para ulama mempelajari, menangkap isyarat. Itu namanya isyarat bahasa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya satu itu menggunakan kata nahnu, itu artinya Allah mengakui keterlibatan pihak lain dalam suatu urusan. Misalnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan itu Al-Quran, kami juga yang memeliharanya. Ketika Allah menggunakan kata kami, itu artinya Allah melibatkan dan mengakui keterlibatan pihak lain di luar dirinya dalam konteks menurunkan ayat. Yaitu Allah melibatkan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Memeliharanya, keterlibatan banyak lagi. Ada para penghafal Quran, ada penulis Al-Quran, pencetak Al-Quran, penafsir Al-Quran, dan seterusnya. Ini namanya orang-orang yang dilibatkan dan melibatkan diri dalam memelihara Al-Quran. Itu kalau kita pelajari, maka itu luar biasa. Maka baca terjemahnya. Nah, sesudah terjemahnya dibaca, belum tentu kita langsung paham. Sehingga diperlukan tafsir. Alhamdulillah sekarang ini banyak buku-buku tafsir, kitab-kitab tafsir, baik yang ditulis oleh ulama kita di Indonesia seperti Buya Hamka misalnya dengan tafsir Al-Azharnya,
atau dari Kementerian Agama dengan tafsir Al-Quran dan tafsirnya. Ada lagi tafsir-tafsir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi manfaatkan ini 10 terakhir untuk mengkaji Al-Quran. Jadi ada peribadatan seperti sholat-sholat malam, ada zikir, ada kajian kepada Al-Quran. Dan terakhir yang harus kita lakukan adalah menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Ini sudah kita pahami, maka kita tinggal melaksanakannya sehingga kita menjadi sempurna dalam menunaikan ibadah Ramadan. Inilah 10 terakhir yang harus kita optimalkan. Semoga kita bisa mengoptimalkannya, menyempurnakan ibadah Ramadan, kemudian kita bisa mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.